Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya bagi sahabat yang telah mengikuti bimbingan khusus yang dari Alaska, dari Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan mengkaji Tuhan berbentuk manusia. Pasti judul ini akan membelalakkan setiap manusia, karena selama ini manusia mengenal Tuhan atau manusia bertuhan kepada Tuhan yang gaib, Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang tidak nyata. Hanya prasangka-prasangka diri manusia kita saja selama ini kita bertuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bertuhan kepada Tuhan yang tidak ada, sementara diri kita yang merasa ada? Bagaimana mungkin kita bertuhan kepada yang wujud, sedangkan yang wujud di dalam hati kita masih wujud diri manusia kita sendiri? Maka dari itu kita selama ini bertuhan hanya hayalan-hayalan kita sendiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang tidak ada kita percaya dan meyakininya, sampai berdebat-debatan tentang Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang gaib, hanya diada-adakan oleh manusia itu sendiri, padahal tidak nyata adanya Tuhan itu bagi manusia, karena manusia terbelenggu dengan akal fikirnya sendiri, karena manusia terbelenggu dengan hayalan-hayalannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini Tuhan berbentuk manusia. Sebelum kita kaji lebih mendalam, saya ilustrasikan agar mudah memahaminya, agar sampai kepahaman hati kita, agar mendobrak doktrin-doktrin yang mengikat-ngikat hati kita sehingga kita selama ini dibutakan tentang ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilustrasinya air di lautan itu, dengan air di lautan itu maka terciptalah isi-isi benda-benda yang ada di dalam air lautan. Ada ikan yang berbagai macam ragamnya, ada terumbu karang, ada kerang-kerang yang banyak bentuknya dan sebagainya. Jadi semua ikan-ikan apapun jenisnya yang ada di air laut itu tercipta, bukan tercipta dengan sendiri ikan itu sendiri. Jadi ikan tidak bisa menciptakan ikan itu sendiri. Jadi air yang di lautan itulah yang meliputi seluruh ikan-ikan yang ada di laut. Apapun jenisnya ikan, apapun nama ikan itu, seluruhnya diliputi oleh air laut.
Karena tanpa diliputi oleh air laut, maka tak akan tercipta ikan-ikan itu. Akankah ikan itu akan terpisah dari laut? Memang ikan-ikan yang merasa dirinya berkuasa atas diri ikan itu sendiri, maka seolah-olah ikan itu terpisah dari air laut. Bila ikan itu masih merasa dirinya hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan, seperti manusia kita ini selama ini yakin bahwa hidup ini hidupnya kita sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Dikatakan manusia adalah jelmaan Tuhan, takut. Manusia adalah wujud daripada Tuhan itu, takut murtad. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi ikan yang merasa dirinya terpisah dari pencipta ikan itu sendiri, seolah-olah ikan itu hidup sendiri. Tidak ada yang menghidupi, tidak ada yang menciptakan. Karena ikan itu buta akan kehidupannya. Padahal dengan air lautlah ikan itu terwujud. Ikan itu akan tahu hakikat sejati diri ikan itu. Ikan itu akan tahu fitrah diri ikan itu bila ikan itu diangkat dari laut. Yakni ketika ikan-ikan itu ditangkap oleh nelayan, maka ikan baru tahu, ternyata hakikat diriku adalah air. Bila aku dipisahkan dengan air, maka tiada hidup lagi aku. Nah, ketika ikan itu sudah diangkat dari air, maka baru sadar bahwa aku bagian dari air itu sendiri. Aku nyatanya wujud air itu sendiri. Ia akan percaya bila ikan sudah diangkat dari air. Ketika ikan itu mati, maka baru sadar bahwa keberadaan ikan itu, keberadaan wujud ikan itu dari wujudnya air. Dan ikan takkan pernah terpisah dari air. Jadi manusia bila ingin tahu kenyataan Tuhan, maka wajib mati dulu, mutu qobla antal maut. Bila manusianya tak mati dulu, ya selamanya jadi Tuhan yang palsu di dalam kehidupan ini. Ya selamanya ikan itu bila tidak pernah naik atau tidak pernah diangkat dari air, tidak pernah ditangkap oleh nelayan, ikan itu tak akan pernah sadar bahwa dirinya adalah bagian dari air itu. Jadi sebenarnya bentuknya ikan itu tak beda dengan bentuk air. Jadi air berbentuk ikan lumba-lumba, air berbentuk ikan paus, air berbentuk ikan tongkol, air berbentuk ikan hiu dan sebagainya. Jadi berbagai macam bentuk-bentuknya ikan dan nama-nama dan jenis-jenis ikan itu sebenarnya air. Bukan jenis ikan itu bisa tampil sendiri tanpa air. Coba bila ikan-ikan itu bisa tampil sendiri tanpa air, apakah ada ikan yang ada di udara ini? Apakah ada ikan yang mana ikan itu tidak tinggal di dalam air? Inilah sebelum saya menjelaskan tentang judul yang di atas ini, maka hayatilah ilustrasi itu, bahwa sesungguhnya kerang, terumbu karang, ikan-ikan yang ada di dalam air, sesungguhnya itulah bentuk-bentuknya air. Bukan bentuk ikan itu sendiri, karena ikan itu sebenarnya tak punya bentuk. Ikan itu sebenarnya tidak serupa apa-apa dan tidak serupa siapa-siapa, kecuali serupa dengan air. Karena airlah yang menciptakan ikan-ikan itu.
Airlah yang mengadakan apapun yang tinggal di dalam air itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mudah dihayati. Saya tanya sahabat-sahabatku yang di bawah, kira-kira bisa memahami apa yang saya sampaikan, ilustrasi dari judul ini? Mohon jawabannya. Kira-kira mudah dipahami apa sulit dipahami? Mohon jawabannya sahabat-sahabatku yang menyimak di bawah. Jawab dengan komentarnya, mudah dipahami atau sulit dipahami. Alhamdulillah. Sabarlah, meskipun tidak paham, meskipun tidak mudeng, bersabarlah. Suatu saat nanti kepahaman akan datang bila ikan itu sudah diangkat dari air. Manusia baru paham apa tujuannya hidup di dunia ini ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, baru paham. Ternyata aku di dunia ini hanyalah cerita Tuhan itu sendiri. Aku diceritakan sebagai Abdul Halim, Anda diceritakan sebagai diri Anda, istri Anda diperankan sebagai istri, anak-anak Anda diperankan sebagai anak. Apapun sesebutan yang ada di dunia ini, semua hanya peran-perannya hidup. Jadi hidup inilah yang saya ibaratkan air. Jadi yang dimaksud ma'ul hayat, air kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya kita manusia, kenapa saya hanya memakai contoh manusia, tidak memakai contoh hayawan atau tumbuhan? Karena makhluk yang termula yang diciptakan oleh Allah, yang segambar dengan dirinya. Ini wajahtu, sesungguhnya wajahku adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, adalah wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, inilah kenyataannya, bahwa sesungguhnya tiada wajah kecuali wajah Allah bagi orang-orang yang sudah kembali ke rahmatullah. Apa maknanya bagi orang-orang yang kembali ke rahmatullah? Orang-orang yang sadar di dalam hatinya bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah orang-orang yang bertuhan. Namun bila manusia masih menjadi Tuhan yang palsu, tidak akan pernah percaya akan itu. Kenapa? Karena manusia masih terjerat dengan kemanusiaannya. Manusia terjerat dengan kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan ini. Apa itu? Dunia. Dunialah yang menjerat manusia. Dan ketahuilah bahwa cinta dunia itu sebenarnya manusia sudah tinggal di dalam neraka yang berpanas-panas dengan dunia. Siapakah mereka yang tinggal di surga? Orang-orang yang sudah meninggalkan dunia. Jangankan dunia, bahkan diri kemanusiaannya pun juga ditinggalkan. Maka sebenarnya untuk memahami Tuhan berbentuk manusia, sebelum kita menerangkan tentang Tuhan, kita kaji dulu diri kita, diri manusia kita. Logikanya begini, apapun yang Anda saksikan yang ada di ruangan Anda berdiri, ada rokok, ada kopi, ada asbak, ada meja, kursi, ada makanan, ada manusia,
ada tumbuhan dan sebagainya. Sebenarnya apa yang Anda saksikan itu tidak bisa wujud sendiri tanpa Anda. Contoh HP yang ada di hadapan Anda ini tak akan pernah bisa wujud HP-nya tanpa Anda. Bila kita tak ada, maka HP pun tak ada. Dengan kewujudan diri kita lah HP itu ada. Berarti HP itu rokok yang ada di hadapan saya, korek, kopi, asbak, meja, kursi, tumbuhan, kendaraan, rumah, semua apapun nama-nama yang kita lihat selama ini sebenarnya itu semua ada karena diri kita. Tanpa diri kita apapun tak akan pernah terwujud tanpa kewujudan diri kita. Jadi sebenarnya HP yang ada di hadapan kita ini adalah kita sendiri. Rokok yang ada di hadapan kita ini sebenarnya kita sendiri. Meja yang ada di hadapan kita ini adalah meja itu adalah rupa kita sendiri. Jadi makna rupa kita sendiri bukan dipahami berarti rupaku seperti meja, bukan begitu. Maknanya tanpa kewujudan diri kita, meja takkan pernah hadir. Jadi meja, HP yang ada di depan Anda itu bisa wujud nyata karena wujud Anda sendiri. Inilah yang ku maksud Tuhan berbentuk manusia. Tuhan berbentuk apapun yang ada di alam semesta ini. Karena tanpa Tuhan, alam semesta ini, manusia ini, hayawan, tumbuhan, dan sebagainya, malaikat, setan, iblis, dan sebagainya, tidak akan pernah ada. Jadi semua nama yang sudah kita kenal itu semua peran-peran Tuhan sendiri. Ada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akulah yang menciptakan kamu semua dan akulah yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Berarti sesungguhnya manusia tidak ada. Sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan itu sendiri. Suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Pandang dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah dari yang banyak kepada yang satu. Jadi kepahaman yang ada di channel Uripe Allah ini supaya kita esa dengan Tuhan. Tidak ada bedanya lagi antara manusia dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mewujudkan manusia, Tuhanlah yang memerankan manusia. Jadi kalau kita sudah memahami sampai di sini, maka sudah lenyap dosa-dosa, sudah lenyap kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah yang terjadi pada diriku, yang terjadi pada diri Anda, dan yang terjadi pada alam semesta ini semua di dalam ketetapan Tuhan itu sendiri. Tugas kita mah enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini dapat menyadarkan kita semua. Yang belum paham bersabarlah, yang tidak paham bersabarlah, yang terpenting bersabarlah karena Tuhan maunya Anda belum paham. Bagi yang paham bersyukurlah karena Tuhan mau Anda memahami. Jadi yang paham dan yang tidak paham sebenarnya esa, sebenarnya sama. Bagi yang sudah paham, jangan sombong, jangan congkak kepada orang yang tidak paham. Dan yang tidak paham pun jangan menyelah, jangan menuduh yang hina kepada orang lain. Tuduhan-tuduhan Anda itu sebenarnya itulah cermin Anda sendiri. Bila Anda menuduh dengan tuduhan-tuduhan Anda, sebenarnya Anda telah menuduh diri Anda sendiri.
itulah berkaca. Jadi untuk memahami ini tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Jadi masih adakah di dalam hati Anda Tuhan yang palsu, atau Anda sudah kembali kepada Tuhan yang asli? Maka yang tahu ya Anda sendiri. Saya tidak tahu apa-apa, saya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dahulu, mungkin nanti kita adakan tanya jawab atau diskusi belajar bersama-sama. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab salam-salam yang ada di komentar. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu sahabat-sahabatku yang mengikuti live ini. Semoga kita selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Yang terpenting kita selalu merasa bahagia, karena bila kita merasa bahagia, maka hakikatnya bahagia telah kita raih. Siapa orang-orang yang berbahagia itu? Orang-orang yang sudah tidak terikat dengan apa-apa. Orang-orang yang sudah tidak terikat dengan siapa-siapa. Yakni orang-orang yang sudah bebas dari apa-apa, sudah bebas dari siapa-siapa. Enjoy saja. Disitulah puncaknya kebahagiaan, karena yang ada hanya pagelaran Tuhan itu sendiri.